Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Harmadi, saya dari kelas F12. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai salah satu jenis kurva pada matematika, yaitu hiperbola. Pasti kalian pernah mendengar mengenai parabola, elips. Nah, hiperbola adalah saudaranya yang punya bentuk unik dan sifat-sifat yang menarik. Yuk kita pelajari sebenarnya apa itu sih hiperbola, bagaimana bentuk grafiknya, kemudian serta rumus-rumus penting yang perlu kamu pahami. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Nah, dua titik itu disebut dengan fokus hiperbola atau yang di sini saya tulis sebagai F1 dan F2. Sedangkan selisih jaraknya sama dengan panjang sumbu nyata. Jenis-jenis hiperbola itu ada dua, yaitu hiperbola horizontal dan hiperbola vertikal. Pada gambar ini, di sini tertera ada dua jenis hiperbola, yaitu horizontal dan vertikal. Yang pertama, coba saya jelasin dulu yang bagian horizontal. Pada bagian horizontal, polanya terbuka pada bagian kiri dan kanan. Ada dua titik fokus dan dua titik puncak. Satunya F1 dan F2 dan P1 dan P2. Nah, jarak antara P1 dan P2 ini disebut sebagai panjang sumbu nyata. Pada hiperbola vertikal ini sudah terlihat ada perbedaannya. Di sini vertikal kedua titik fokus dan kedua titik puncaknya itu sudah berbeda tempat ya. Mereka berada di sumbu Y. Di sini polanya terbuka di bagian atas dan bawah. Nah, sini panjang titik sumbunya merupakan jarak dari P1 dan P2. Unsur-unsur hiperbola horizontal. Sini ada titik fokus F1 dan F2, kemudian titik puncak P1 dan P2. Titik pusatnya berada di koordinat 0,0, bisa kita lihat di situ tengah-tengah. Kemudian sumbu utama atau sumbu transversal, yaitu sumbu X, kemudian sumbu sekawan atau sumbu konjugasi, yaitu sumbu Y. Kemudian di sini asimptotnya ada di garis A1 dan A2. Sumbu nyatanya berada di P1, jarak antara P1 dan P2, kemudian sumbu imajinernya yaitu AB dan latus rektumnya CD dan EF. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur hiperbola vertikal. Jadi hiperbola vertikal itu seperti apa? Yang pertama, titik fokus ada di F1 dan F2. Kemudian titik puncaknya ada P1 dan P2. Sudah terlihat ya perbedaannya. Seperti yang saya jelaskan tadi mengenai perbedaan dari dua jenis yang tadi, slide kedua. Titik pusatnya tetap berada di koordinat 0,0. Kemudian sumbu utama atau sumbu transversal yaitu sumbu Y, kemudian sumbu sekawan atau sumbu konjugasi yaitu sumbu X. Asimptot ini berada di garis A1 dan A2, kemudian sumbu nyatanya P1 berada di antara jarak P1 dan P2, kemudian sumbu imajiner AB, latus rektum, CD, dan EF. Persamaan hiperbola horizontal. Sudah ada ya gambarnya di sini, yaitu ya gambar hiperbola horizontalnya. Di sini kita ambil titik bebasnya yaitu P, X, Y. Di sini ada titik pada O berjarak ke P1 sama dengan A. Kemudian titik O berjarak ke P2 sama dengan A. Langsung saja kita masukkan PF1 dikurang PF2 sama dengan 2A. Kita langsung turunkan rumusnya saja. Akar dari X F1 dikurang XP dikuadrat tambah Y F1 dikurang YP dikuadrat dikurang akar dari XF2 dikurang XP dikuadrat tambah YF2 dikurang YP kuadrat sama dengan 2A.
Untuk PF2 ini yaitu akar dari XF2 dikurang XP kuadrat tambah YF2 dikurang YP kuadrat akan kita keluarin. Itu maksudnya dipindahin. Kemudian lanjut kita tinggal masukin saja koordinat-koordinat yang sudah diketahui, yaitu akar dari min C kurang X di kuadrat tambah 0 dikurang Y kuadrat sama dengan 2A ditambah. Karena sudah pindah ruas, jadi kita ubah dari min menjadi positif. Kemudian 2A ditambah akar dari C kurang X di kuadrat ditambah 0, 0 kurang Y di kuadrat. Akar dari ini kita langsung saja dikali kuadratnya ke dalam, berarti hasilnya menjadi akar dari C pangkat 2 ditambah 2CX ditambah CX pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 2A tambah akar dari C pangkat 2 kurang 2CX ditambah X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Ini semuanya kita akan pangkatkan 2, berarti akarnya sudah hilang, kemudian 2A-nya dikali 2 atau dipangkat 2. CX2 tambah C pangkat 2 tambah 2CX tambah X2 tambah Y2. Kita akan pada ruas semua ini kita akan dikali dengan pangkat 2. Berarti hasilnya menjadi C pangkat 2 tambah 2CX ditambah X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 4A pangkat 2 tambah 2 kali 2A dikali dengan akar dari C pangkat 2 dikurang 2CX tambah X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah C pangkat 2 min 2CX tambah X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Kita silangkan saja yang sama. Di sini ada C pangkat 2 dieliminasi, kemudian X pangkat 2-nya dan Y pangkat 2-nya menghasilkan 4CX dikurang 4A pangkat 2 sama dengan 4A akar dari C pangkat 2 kurang 2CX tambah X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Semuanya akan kita bagikan 4. Hasilnya menjadi CX dikurang A pangkat 2 sama dengan A akar dari C pangkat 2 kurang 2CX tambah X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Semuanya akan kita pangkatkan 2 sehingga menghasilkan yang akhirnya itu C pangkat 2 X pangkat 2 dikurang 2A pangkat 2 CX tambah A pangkat 4 sama dengan A pangkat 2 buka kurung, karena udah di pangkat 2 akarnya dihilangin ya, berarti A pangkat 2 dikali dari C pangkat 2 kurang 2CX tambah X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. C pangkat 2 X. Di sini kita langsung kalikan dengan A pangkat 2-nya ya. Berarti hasilnya menjadi C pangkat 2 X tambah pangkat 2 kurang 2A pangkat 2 CX tambah A pangkat 4 sama dengan A pangkat 2 C pangkat 2 min 2A pangkat 2 CX tambah A pangkat 2 X pangkat 2 dan A pangkat 2 Y pangkat 2. Nah, hasil dari sisi kiri minus 2A pangkat 2 CX dan sisi kanan minus 2A pangkat 2 CX ini sama ya, jadi kita eliminasi saja. Menghasilkan C pangkat 2 X pangkat 2 min A pangkat 2 X pangkat 2 kurang A pangkat 2 Y pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 C pangkat 2 kurang A pangkat 4. Kita faktorkan saja menjadi buka kurung C pangkat 2 kurang A pangkat 2, kemudian tutup kurung X pangkat 2 kurang A pangkat 2 Y pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 buka kurung C pangkat 2 kurang A pangkat 2. Kalau dikalikan ke dalam sama saja ya hasilnya dengan yang sebelumnya. Selanjutnya di sini C pangkat 2 kurang A pangkat 2 ini sama dengan B pangkat 2 ya.
Kemudian langsung saja kita ubah. Berarti menjadi B pangkat 2 X pangkat 2 kurang A pangkat 2 Y pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 B pangkat 2. Selanjutnya kita dibagikan dengan A pangkat 2 B pangkat 2. Hasilnya menjadi X pangkat 2 per A pangkat 2 kurang Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Selanjutnya kita masuk ke asimptot hiperbola. Untuk mencari persamaan asimptot hiperbola ini, kita menggunakan persamaan dari hiperbola horizontal. Sebab dari gambar sini merupakan jenis hiperbola horizontal, terbukti dari kurva yang terbuka bagian kiri dan kanan. Kemudian asimptotnya itu yaitu dari garis A1 dan garis A2. Situ sudah ada ya pada garis yang berwarna ungu. Kemudian langsung saja kita masukin persamaan dari hiperbola horizontal, yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita pindah ruaskan yang Y kuadrat per B kuadrat. Berarti hasilnya menjadi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan X kuadrat per A kuadrat kurang A. Kita kalikan dengan B kuadrat per X kuadrat. Berarti hasilnya menjadi Y kuadrat per X kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat kurang B kuadrat per X kuadrat. Langsung saja kita faktorkan yang bagian ruas bagian kanan, berarti Y kuadrat per X kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat buka kurung 1 dikurang A kuadrat per X kuadrat. Ini hasilnya sama aja kalau dikalikan ke dalam dengan B kuadrat per A kuadrat. Berarti langsung saja kita lanjutkan. Y per X sama dengan plus minus B per A. Akar dari 1 kurang A pangkat 2 per X pangkat 2. Kemudian kita akarkan, berarti menjadi Y per X sama dengan plus minus B per A akar dari 1 kurang A pangkat 2 per X kuadrat. Di sini jika X sama dengan plus minus angka yang tak terhingga atau A pangkat 2 per X pangkat 2 sama dengan 0. Di sini berarti Y per A sama dengan plus minus B per A. Kita turunkan saja, pindahin X dari sisi kiri ke sisi kanan. Berarti Y sama dengan plus minus B per A X. Kemudian hasilnya menjadi ada 2, yaitu Y sama dengan B per A X atau Y sama dengan min B per A X.